Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku kelas 8? Semoga kalian tetap punya semangat yang berkobar untuk belajar demi masa depan yang lebih baik. Dalam video ini akan dibahas seputar darah yang merupakan subbahasan dari sistem peredaran darah. Pernahkah kalian terluka dan luka kalian itu mengeluarkan darah? Mengapa darah berwarna merah? Marilah kita pelajari seputar darah dalam slide yang selanjutnya. Darah merupakan jaringan ikat yang berwujud cair dan tersusun atas dua komponen utama, yaitu plasma dan sel darah. Jika darah disentrifugasi dengan alat tertentu, maka posisi plasma akan berada di atas dan posisi sel darah akan berada di bawah pada tabung reaksi. Komponen plasma darah sebanyak 55% yang berisi air, garam-garam mineral, protein plasma, dan senyawa-senyawa yang ditransportasikan oleh darah seperti nutrisi makanan, produk sisa metabolisme, gas-gas respirasi, dan hormon-hormon. Adapun elemen seluler yang terdapat di bagian bawah tabung reaksi merupakan sel-sel darah yang terdiri dari 3 jenis, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah atau trombosit. Secara umum, fungsi darah ada 3. Yang pertama, menyuplai nutrien yang dibutuhkan sel. Yang kedua, sebagai antibodi terhadap kuman penyakit. Yang ketiga, berperan dalam pembekuan darah ketika terjadi luka. Plasma darah. Plasma darah tersusun atas 91,5% air dan 8,5% zat-zat terlarut seperti albumin, fibrinogen, dan globulin yang juga disebut protein plasma. Zat terlarut antara lain sari makanan, mineral, hormon, antibodi, zat sisa metabolisme seperti urea dan karbon dioksida. Apabila darah di dalam tabung reaksi disentrifugasi dengan kecepatan tertentu, sel darah akan berada di bagian dasar, sedangkan plasma berada pada bagian atas. Darah tersusun atas 55% plasma darah dan 45% sel-sel darah. Bisa diperhatikan gambar di samping ini adalah tabung reaksi yang berisi plasma darah saja. Dan pada gambar yang di bawah, tabung reaksi berisi plasma darah pada bagian atas dan sel-sel darah yang berada pada bagian dasar tabung. Sel darah tersusun atas 3 jenis, yaitu sel darah merah, nama lainnya eutrosit, sel darah putih, nama lainnya leukosit, dan keping darah, nama lainnya trombosit. Sel darah merah atau eutrosit berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk dikeluarkan melalui paru-paru. Sel darah berbentuk bulat pipih, tengahnya cekung atau istilahnya bikonkav. Tidak memiliki inti sel, berwarna merah karena adanya hemoglobin. Jumlah sel darah merah sekitar 4-5 juta sel per milimeter kubik. Dibentuk di dalam sumsum merah tulang. Usia sel darah merah berkisar 100-120 hari. Sel yang sudah tua dihancurkan oleh sel makrofag di hati dan limpa. Hemoglobin dirombak menjadi bilirubin atau pigmen empedu. Hemoglobin akan mengikat oksigen, membentuk kompleks oksihemoglobin. Reaksi kimianya seperti pada gambar di bawah ini. Dan karbon dioksida akan berikatan dengan hemoglobin, membentuk karbaminohemoglobin, dan reaksi kimianya seperti gambar di bawah ini. Sel darah putih atau leukosit berfungsi untuk melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Sel darah putih memiliki bentuk yang tidak tetap atau ameboid dan mempunyai inti sel.
Jumlah normalnya sekitar 8.000 sel per milimeter kubik. Leukopenia adalah kondisi jumlah leukosit yang kurang dari 6.000 sel per milimeter kubik. Dan leukositosis adalah kondisi jumlah leukosit yang melebihi dari 9.000 sel per milimeter kubik. Leukopenia dan leukositosis ini akan menimbulkan dampak yang kurang baik pada kesehatan. Leukosit yang memiliki butir-butir kasar atau granula disebut granulosit, sedangkan leukosit yang tidak memiliki granula disebut agranulosit. Perhatikan bagan berikut ini. Sel darah putih berdasarkan ada tidaknya granula dibagi menjadi dua, yaitu granulosit yang memiliki granula dan agranulosit atau tanpa granula. Granulosit dibagi menjadi tiga, yaitu basofil, eosinofil, neutrofil, dan agranulosit terbagi menjadi dua, yaitu monosit dan limfosit. Masing-masing peran dari sel darah putih ini bisa dipelajari dari tabel 6.1. Keping darah atau trombosit berfungsi untuk proses pembekuan darah apabila terjadi luka. Bentuknya beraneka ragam, ada yang bulat, oval, dan memanjang. Tidak memiliki inti sel dan memiliki granula. Jumlah trombosit sekitar 200.000 sampai 500.000 sel per milimeter kubik. Usianya hanya 5 sampai 9 hari saja. Bagaimana trombosit bisa menutupi luka? Kita pelajari gambar proses pembekuan darah berikut ini. Jika ada jaringan yang rusak karena terluka, maka trombosit akan bersentuhan dengan permukaan yang kasar dari pembuluh darah. Trombosit yang bersentuhan dengan permukaan yang kasar ini akan pecah. Trombosit mengandung enzim trombokinase yang berfungsi untuk mengubah protrombin menjadi trombin. Trombin akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Nah, benang-benang fibrin inilah yang menutupi luka atau yang menutup jaringan yang rusak. Golongan darah. Sistem penggolongan darah ada beberapa macam, diantaranya sistem MN, sistem Rhesus, dan sistem ABO. Sistem Rhesus dan sistem ABO merupakan penggolongan darah yang paling sering digunakan. Pembagian golongan darah sistem AB dilakukan berdasarkan perbedaan agglutinogen atau antigen pada permukaan sel darah merah dan antibodi atau agglutinin dalam plasma darah. Golongan darah O tidak memiliki agglutinogen, sedangkan agglutininnya adalah anti A dan anti B. Golongan darah A agglutinogennya adalah A dan agglutininnya adalah anti B. Golongan darah B agglutinogennya adalah B dan agglutininnya adalah anti A. Golongan darah AB agglutinogennya A dan B dan tidak memiliki agglutinin. Golongan darah orang tua bisa menentukan golongan darah anaknya. Pada tabel berikut ini diperlihatkan kemungkinan golongan darah anak berdasarkan golongan darah orang tuanya. Misalnya, kedua orang tua memiliki golongan darah A, maka kemungkinan anaknya akan bergolongan darah A atau O. Tidak mungkin anaknya bergolongan darah B atau AB. Kalian bisa pelajari sampai ke bawah dan bisa tanyakan kepada orang tua kalian mereka golongan darah apa, dan golongan darah kalian juga bisa ditentukan atau diprediksi golongannya berdasarkan tabel ini. Tetapi pemeriksaan yang akurat tentunya melalui tes di laboratorium. Demikianlah materi tentang seputar darah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.